Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Adrian Rifansyah dan saya ditemani oleh kerabat dekat saya yaitu Danang Pramudia Bayi Haji. Senang sekali saya bisa menemani waktu luang Anda selama 15 menit ke depan. Tentu dengan tema menarik dan narasumber yang kompeten dan ditemani dengan narasumber kita yang sudah hadir. Waktu dan tempat saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinda Ayu Farhani, NIM 2196263, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 06. Saya Deva Ardana Satria, NIM 2650, Prodi Ilkom kelas 06. Saya Wina Sepia Pramestika, kelas IK 06, Prodi Ilmu Komunikasi NIM 1962647. Saya Alsa Zakanoval, NIM 2192654, Prodi Ilmu Komunikasi kelas IK 06. Saya Maruf Senugraha, NIM 2192648, kelas Ilmu Komunikasi 06. Oke, agar tidak membuang-buang waktu, kali ini kita akan membahas tema tentang hal yang sering dibicarakan akhir-akhir ini hingga termasuk trending platform media sosial. Apakah kalian sudah bisa menebak tema apa yang akan kita bahas kali ini? Yaps, betul, kali ini saya sebagai pembawa acara akan membahas tema tentang startup. Kita awali dengan narasumber yang cantik jelita, Kak Kwina. Kak Kwina bisa menjelaskan apa yang kakak ketahui tentang startup, agar teman-teman yang sedang menonton dapat lebih mengerti dan memahami dengan tema yang kita bawa pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih kepada host untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya pikir masih banyak nih teman-teman yang belum paham mengenai startup. Jadi startup itu adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup memiliki arti perusahaan yang masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Saat ini istilah perusahaan startup banyak diketahui karena mengacu pada perusahaan-perusahaan yang memiliki layanan atau produknya berbasis teknologi. Dan secara definisi bahasa, startup berasal dari kata start, artinya mulai, serta up, yang artinya naik atau meningkat. Sehingga, startup memiliki definisi mulai meningkat, atau juga mulai naik. Lalu, antonimnya dari kata startup adalah start down, atau mulai turun. Sehingga startup menunjukkan pada usaha, atau juga perusahaan dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian, menurut para ahli sendiri, startup merupakan suatu perusahaan yang bekerja untuk bisa atau dapat memecahkan suatu masalah di mana solusinya tersebut masih tidak jelas, sehingga kesuksesannya tidak dapat dijamin. Dijamin, ujar Neil Blumenthal selaku co-founder serta co-CEO dari Warby Parker, dan terdapat ahli dari CEO Homi Choi yang merupakan salah satu hostess startup pada tahun 2013 bernama Adora Cheung selaku co-founder mengemukakan pendapatnya bahwa startup is a state of mind, atau startup ini merupakan keadaan pikiran. Oh ya, yang terakhir terkait sejarah startup. Jadi sejarah awal dari munculnya istilah startup ini yaitu dikutip dari google.com yang berpendapat bahwa startup muncul sekitar tahun 1998 sampai 2000. Dan istilah tersebut kemudian mendunia serta banyak pengusaha yang mulai mendirikan bisnis.com. Dengan secara bersamaan, lalu banyak perusahaan yang membuka website pribadi serta juga berkembang internet saat ini, mengakibatkan banyak orang yang tergugah untuk memulai bisnis mereka. Sekian, terima kasih. Oke, jadi begitu ya teman-teman.
Kak Quina sudah menjelaskan definisi hingga sejarahnya terbentuknya startup dengan sangat detail. Hingga saya yang sebelumnya belum mengerti banyak mengenai apa sih itu startup menjadi lebih paham. Baiklah, apakah teman-teman sudah memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Quina mengenai definisi serta sejarah terbentuknya startup? Jika dirasa belum ada, kami akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Sekarang kita akan beralih kepada kakak yang tidak kalah cantik jelita nih, yaitu Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Setelah Kak Quina menjelaskan mengenai definisi serta sejarah startup, saya ingin bertanya mengenai perusahaan startup sebenarnya seperti apa sih Kak? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, teman-teman, perusahaan startup itu suatu perusahaan yang sedang dirintis dan memiliki usia di bawah 5 tahun. Startup juga merupakan perusahaan yang memberikan jawaban dari permasalahan dalam masyarakat sosial. Dengan memberi solusi yang menghasilkan profit ekonomi, perusahaan startup juga memiliki inovasi teknologi yang bersifat disruptif. Dan juga perusahaan startup memiliki iklim lingkungan kerja yang sehat dan anti perbudakan. Oh, jadi begitu ya Kak. Ternyata perusahaan startup masih terbilang sangat baru, namun dapat memberikan effort yang cukup besar ya Kak. Baiklah, terima kasih Kak Quina dan Kak Dinda yang sudah membantu menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan startup. Namun saya masih bingung nih Kak, jika saya ingin mendirikan usaha startup, apakah terdapat persyaratan tertentu? Lalu persyaratan apa saja yang harus dilakukan agar dapat menjalankan usaha startup tersebut? Dan apakah usaha tersebut dapat dikategorikan menjadi usaha startup? Kak Deva? Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut, host. Jadi usia bisnis kurang dari 3 tahun dan biasanya juga kurang memiliki sumber daya manusia. Diusahakan untuk lebih mengembangkan multitasking atau tugas ganda agar tidak mengalami kesusahan dalam mengerjakan hal-hal yang terkait dengan bisnis. Dan untuk teman-teman yang belum begitu mengerti apa maksud dari multitasking itu sebenarnya seperti mengerjakan beberapa tugas atau hal dalam satu waktu. Contohnya seperti kita mampu mengerjakan desain dan coding yang dapat memberikan nilai plus untuk masuk dalam usaha startup dan ketidakpastian. Artinya dalam membangun sebuah startup, keberhasilan yang akan kita raih belum tentu jelas atau tidak pasti. Jadi kita harus memiliki semangat muda. Karena kebanyakan usaha startup merekrut fresh graduate yang memiliki skill terlatih. Lalu persyaratan selanjutnya didominasi dengan dukungan teknologi yang canggih. Karena kebanyakan usaha startup membutuhkan koneksi internet dan kinerja yang berat. Jadi kebanyakan usaha startup harus memiliki hal tersebut. Dan pertanyaan terakhir adalah berjalan lewat website, jadi para konsumen lebih mudah mengakses. Lalu terkait usaha startup yang kebanyakan masih tergolong baru ini, jadi masih dalam fase perkembangan. Kemungkinan muncul step-step yang dapat menunjang kinerja dari pebisnis startup. Sekian, terima kasih. Wah, ternyata jika ingin membangun bisnis startup tidak semudah yang saya kira ya Kak. Pertama, harus memiliki skill yang terlatih, kemudian memiliki dukungan dari teknologi juga. Bagaimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan dari Kak Deva? Apakah teman-teman tertarik untuk memulai bisnis startup atau ingin mengasah skill terlebih dahulu? Dan saya memiliki satu pertanyaan lagi nih. Saya mau bertanya kepada Kak Dinda. Kak Dinda, jadi yang saya cerna dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, jika ingin membangun perusahaan startup harus memiliki tujuan juga. Nah, tujuan apa saja sih yang harus dicapai untuk membantu perusahaan tersebut? Betul sekali, host. Jadi, jika kita berkeinginan untuk membangun usaha startup, itu karena ingin menyelesaikan masalah, keresahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, startup biasanya dimulai dengan masalah yang membutuhkan solusi, dan juga kita sebagai generasi milenial yang gila akan kreativitas dan menyukai inovasi sebisa mungkin mewujudkan hal yang mungkin tidak masuk akal menjadi terwujud. Ternyata kita yang selama ini yang dicari. Sebagai generasi milenial yang memiliki semangat 45 dan juga memiliki gudang kreativitas maupun inovasi,
karena kitalah yang memiliki ambisi besar dan cita-cita yang sangat tinggi juga. Jadi semoga teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast ini dapat mencapai tujuan yang ingin kalian capai, atau mungkin teman-teman tertarik membangun usaha startup agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara tercinta kita. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Amin. Amin. Dari beberapa teman-teman yang sudah bergabung di sini, apakah ada yang tertarik mendirikan usaha startup? Bisa raise hand jika ada. Oke, Kak Aksa dan Kak Ma'ruf nih yang sudah mengangkat tangannya. Tapi siapa nih yang terlebih dahulu? Ternyata Kak Aksa lebih dahulu mengangkat tangannya. Untuk Kak Ma'ruf, saya akan berikan pertanyaan di sesi selanjutnya ya Kak. Baik Kak Ma'ruf, setelah mendengarkan penjelasan dari para pembicara tadi, bagaimana sih cara memulai bisnis startup itu? Apakah memiliki faktor pendukung atau mungkin ada hal yang terkait dengan cara memulai bisnis startup? Oke, baik host. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Setelah saya menyimak semua penjelasan dari para pembicara tadi, untuk memulai bisnis startup itu bisa dimulai dengan ide sederhana dan jangan hanya mengikuti tren saja. Jangan lupa untuk menentukan tujuan startup itu dengan jelas. Identifikasi target pasar yakni dengan melakukan analisa terlebih dahulu agar tujuan serta target startup bisa tercapai serta bisa atau tidak dapat dikembangkan, maka buat timeline yang jelas. Pastikan juga orang yang terlibat di dalam startup memiliki visi serta misi yang sehingga bisa atau dapat menciptakan kelompok yang solid serta juga positif. Kemudian buatlah budaya terbaik dan kuat seluruh orang yang terlibat dalam startup. Lakukan dengan konsisten juga karena akan terdapat rintangan yang tentu harus dihadapi di dalam setiap usaha. Dengan konsisten di dalam menghadapi halangan yang ada, maka tentu bisnis startup tersebut akan lebih maju. Oke, selain itu juga terdapat beberapa faktor yang kemudian mendukung perkembangan startup khususnya di negara Indonesia. Yang pertama, seperti masyarakat Indonesia selalu terbuka dengan teknologi baru, yaitu di mana masyarakat Indonesia itu selalu up to date dengan perkembangan teknologi seperti perangkat-perangkat elektronik dan sebagainya. Kemudian jumlah penduduk Indonesia yang banyak, inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu pasar yang bagus untuk mengembangkan startup. Kemudian pelayanan startup yang baik, semakin baik serta bagus pelayanan sebuah startup, tentu maka pelanggan atau konsumen pun juga akan semakin banyak. Kemudian modal dari investor serta dukungan pemerintah. Di Indonesia sendiri banyak sekali investor-investor baik di kalangan pemula ataupun yang sudah pro ya, bisa dibilang sudah pro, itu banyak melakukan investasi kepada startup atau perusahaan-perusahaan yang baru dirintis, serta pemerintah juga ikut berperan positif dan andil dalam membangun startup. Ternyata banyak juga ya cara-cara untuk memulai bisnis startup, dan pastinya tidak mudah juga. Apalagi ditunjang dengan faktor-faktor yang menurut saya dapat membantu untuk mengembangkan bisnis tersebut. Baiklah, terima kasih Kak Ma'ruf atas jawabannya. Wah, hampir di penghujung acara ini teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena ada pertanyaan penting juga yang dapat menambah wawasan kita mengenai startup. Setelah kita mendengar berbagai macam penjelasan yang telah dijabarkan oleh beberapa pembicara kita, ada satu hal yang mungkin bisa menjadi acuan sebelum kita memulai sebuah bisnis startup, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan mendirikan usaha startup. Kak Deva, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik host, terima kasih. Mengenai kelebihan dan kekurangan mendirikan usaha startup, saya mulai dari kelebihan dahulu, yaitu tidak membutuhkan lokasi strategis, pasar yang lebih luas, modal yang lebih rendah, punya banyak sumber untuk belajar, bisa menyelesaikan permasalahan dari banyak orang. Kemudian kekurangan dari mendirikan usaha startup lainnya yaitu tuntutan selalu bekerja, jam kerja yang tidak menentu, ada banyak tantangan yang harus dihadapi,
proses hiring yang cepat, dan harus selalu update dan inovatif. Kurang lebihnya seperti itu, host. Cukup sulit juga ternyata kekurangan dari mendirikan usaha startup. Tapi jangan menyerah dulu teman-teman, karena kelebihan dan dari mendirikan usaha startup juga sangat menjanjikan. Ditambah lagi membuat kita yang ingin memulai usaha ini untuk lebih bersemangat, lebih banyak mengasah kemampuan dan juga belajar pastinya. Tapi teman-teman, saya tiba-tiba berpikiran oleh satu hal. Bagaimana jika saya telah mendirikan usaha startup namun mengalami kerugian, bagaimana cara mengatasinya ya? Karena pasti kita juga tidak boleh lepas memikirkan kerugian atas apa yang telah diupayakan. Karena dalam berusaha pasti ada masanya pasang surut seperti hidup. Bagaimana, ada yang bisa menjawab dari teman-teman di sini? Oke, izinkan saya menjawab. Nama saya Aksa Sakanawal. Benar yang dikatakan tadi, host. Tadi bahwa dalam berbisnis kita juga tidak boleh luput dalam memikirkan kerugian. Nah, menurut saya untuk mengatasi kerugian kita bisa melakukan perencanaan bisnis yang fleksibel dan optimal. Update terdapat tren pasar yang sedang naik daun, harus memiliki tim kerja yang solid dan kompeten. Dan yang terakhir, bekerja dengan mitra yang tepat. Sekian. Setelah mendengar tanggapan dari Mas Aksa ini, kita harus minimalisir hal-hal yang akan menjadi kerugian dalam bisnis kita. Terima kasih Mas Aksa atas jawaban yang sangat menarik. Tiba di detik-detik penghujung acara ini, kita teman-teman untuk menjadi pertanyaan terakhir sebelum saya pamit undur diri. Saya ingin bertanya, sepertinya juga tadi pembicara belum ada yang membahas tentang ini, yaitu contoh perusahaan startup. Karena pastinya teman-teman juga kepo nih mengenai apa aja sih perusahaan startup itu. Kak Quina bisa diberi contoh apa saja perusahaan startup itu agar teman-teman dapat mengetahuinya. Jadi teman-teman, perusahaan startup itu banyak sekali dan hampir di segala bidang. Namun, saya beri contoh yang mungkin sudah familiar di telinga kita, yaitu di bidang keuangan, yaitu terdapat perusahaan Bireksa, Bibit, Investa, Amarta, OVO, Dana, Link Aja, dan Akulaku. Terima kasih. Wah, tak terasa kita tiba di penghujung acara nih Kak Adrian. Setelah 15 menit kita membahas tentang apa itu startup, dari definisi, sejarah, cara mendirikannya, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, dan yang paling seru mengatasi hal-hal yang akan terjadi pada dunia berbisnisan, yaitu kebangkrutan. Terima kasih kepada pembicara karena sudah memberikan banyak wawasan baru mengenai startup kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang setia menyimak dari awal hingga akhir acara. Saya Adrian dan rekan saya Bambang selaku host pamit. Saya harap podcast kali ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman untuk yang ingin mencoba dunia bisnis terutama di startup. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk foto saya. Ya, foto saya. Foto sek. Ya. Yo. 1, 2, 3. 1, 2,